Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari. Yang kami hormati Bapak Dr. Jasminto selaku Dekan Fakultas Agama Islam. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Khairul Umam MPDI selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Hadifuddin MAG selaku dosen mengampu mata kuliah media pembelajaran. Dan tak lupa kepada teman-teman saya yang saya cintai. Saya Oktavia Putri di sini akan menjelaskan tentang media grafis. Saya punya peta imajinasi tentang media grafis. Nah ini. Nah, untuk pertama-tama yang perlu kita pahami adalah apa sih media grafis itu, ya kan? Jadi sebelum kita mengetahui jenis-jenisnya, kelebihannya, kelemahannya, yang kita perlu tahu itu adalah pengertian dari media grafis itu sendiri. Jadi, media grafis itu adalah sebuah media visual yang menyajikan sebuah fakta, atau dalam artian media grafis ini adalah gabungan dari beberapa ide atau gagasan yang sesuai dengan realita, kemudian dituangkan dalam bentuk gambar atau simbol atau angka-angka. Itu namanya media grafis. Nah, dari pengertiannya tadi sudah bisa dibayangkan kan ya, media grafis itu seperti apa dalam bayangan kalian. Nah, kemudian lanjut kepada jenis-jenis. Di sini jenis-jenis media grafis yaitu ada gambar, pertama gambar, kedua poster, ketiga diagram, keempat kartun, kelima sketsa, keenam grafik. Jadi gambar. Semua orang pasti tahu ya gambar itu seperti apa bentuknya. Ini termasuk dalam media grafis. Kemudian diagram. Kalau di matematika sudah tahu kan diagram itu gimana bentuknya. Kemudian ada sketsa. Nah, sketsa ini itu sebelum kita mau menggambar sebuah bentuk, kita harus menggambar sketsanya terlebih dahulu. Sketsa itu jadi kayak awalan atau kerangka sebelum kita menggambar. Kemudian poster itu yang ditempel-tempel biasanya, atau yang ya pokoknya yang ditempel-tempel gitu. Terus kemudian kartun sudah tahu kan kartun. Nah, kemudian kita lanjut kepada kelebihannya terlebih dahulu. Nah, dari kelebihan media grafis ini yang pertama yaitu praktis. Praktis itu dalam artian mudah dibuat, mudah ditemukan. Pokoknya praktis, tidak ribet dan tidak sulit. Kemudian lebih ekonomis, dalam artian lebih ekonomis ini tidak membutuhkan biaya yang mahal. Kemudian ada sederhana ini ya bentuknya sederhana. Kemudian mengatasi keterbatasan waktu. Nah, untuk membuat media grafis ini cukuplah mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Kemudian media grafis ini kenapa sih kok dibuat dalam kok penting dalam media pembelajaran? Karena media grafis ini tujuannya itu untuk menarik perhatian seseorang. Nah, jadi kalau dalam ruang lingkup sekolah, media grafis ini tujuannya untuk menarik perhatian para siswa. Karena kebanyakan para siswa itu suka sama kayak yang bergambar-gambar, yang berbentuk-bentuk gitu kan. Daripada kayak tulisan-tulisan gitu kan, siswa-siswa itu lebih suka yang bergambar. Nah, jadi media grafis ini adalah untuk menarik perhatian para siswa dalam menyajikan sebuah materi supaya siswa itu mudah mengingat. Karena mayoritas kebanyakan siswa itu mudah mengingatnya itu dalam bentuk gambar, bukan bentuk tulisan. Itu mayoritasnya. Nah, kemudian kekurangan. Meskipun media grafis ini terlihat sangat penting dalam media pembelajaran dan dalam peserta didik, tapi media grafis ini juga memiliki keterbatasan, memiliki kekurangan. Nah, yang pertama kekurangannya yaitu tidak menjangkau kelompok besar. Kalau untuk banyak
banyak orang atau banyak siswa itu tidak bisa menjangkau. Kemudian yang hanya bisa dilihat adalah menggunakan panca indera. Menggunakan panca indera penglihatan. Jadi media grafis ini hanya indera penglihatannya saja, bukan indera pendengarannya. Jadi media grafis ini berfokus pada penglihatan gitu. Jadi para siswa itu menyerap informasi atau menerima informasi dari penglihatan ini, penglihatannya. Nah, apakah sudah jelas kan ya semuanya ya? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.